Shalom, mari kita berdoa sebelum kita bersaat teduh. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, berkat daripada Tuhan. Sebentar kami kembali mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Berikan kami kekuatan dan hati yang tunduk akan kebenaran firman Tuhan, agar kami hidup berkenan dan berpadanan akan kebenaran Kristus. Pimpin dan lindungi kami semua, agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya hanya membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Keselamatan yang besar, judul perikop kita. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menjadi balasan yang setimpal. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas sehari. Terpujilah Kristus. Shalom. Jemaatku, opa-oma, anak-anak, pemuda remaja, dimanapun jemaat Gereja Kristus Ketapang berada, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Perenungan kita pada hari ini terambil daripada kitab Ibrani, di mana kita tahu bahwa kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus. Para pembacanya mungkin pada waktu itu mereka mengalami tekanan, penganiayaan, atau ketidakpastian dalam mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Tetapi penulis Ibrani ini berusaha memperkuat iman mereka agar mereka tetap punya superioritas Kristus di dalam hidupnya. Tentu sebagai murid Kristus, kita harus meyakini bahwa Kristuslah satu-satunya juru selamat di dunia ini yang memberikan kita jalan pada keselamatan. Kita harus bangga karena kita dulu sudah dipilih percaya kepada Kristus. Tentu tidak sampai di situ saja. Kita juga harus mempraktekkan apa yang benar itu. Pesan firman Tuhan dalam kitab Ibrani ini mau mengatakan yang pertama, bagaimana kita beriman jangan terbawa arus. Kita menyadari dalam kehidupan di dunia ini begitu banyak pemahaman, ajaran-ajaran yang terus berkembang. Iman kepada Kristus harus teguh. Kita harus belajar dengan benar apa itu iman kepada Kristus. Kita harus mempercayai lebih lagi keimanan kita kepadanya. Jangan hanya mengenal Kristus waktu dalam keadaan nyaman saja, atau waktu kita hidup dalam kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi waktu kita beriman kepada Kristus, kita harus bertahan dalam situasi apapun. Jangan sampai kita menjual Kristus untuk sesuatu yang kita ingini. Ya mungkin kekayaankah, mungkin pasangan hidupkah, atau apapun. Tapi kita berpegang teguh, jangan sampai terbawa arus dunia ini. Karena Tuhan mau, Kristus mau kita menjadi orang-orang yang setia mengikut Dia. Lalu yang kedua, kenali, pelajari,
dan lakukan iman yang berpusat kepada Kristus. Kitab Ibrani ingin mengatakan Kristus meneguhkan pelayanannya dengan mujizat, tanda-tanda, dan kuasa karunia Roh. Jadi jangan abaikan keselamatan yang daripada Kristus. Kristus sudah berkarya di dunia ini. Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, dan dia akan kembali lagi. Mujizat-mujizat yang sudah dinyatakan kepada murid-murid, dan kita menyadari akan hal itu. Ini mau menyatakan bahwa dalam situasi apapun, jangan sampai kita meninggalkan dia. Pelajari dan lakukan iman itu dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, dalam keberiman ini, biarlah dalam tantangan hidup kita jangan sampai ada keraguan, atau kita mengalami godaan sehingga kita meninggalkan kepercayaan kepada Kristus. Pesan superioritas Kristus ini adalah agar kita tetap meneguhkan iman kita dan harapan di dalam perjalanan kehidupan ini. Punya tekad. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita tetap beriman kepada Dia? Kita bisa melawan arus dunia ini, di mana kehidupan di dunia ini seringkali membuat kita egois, merasa kita hebat, kita punya kuasa, sehingga kita dapat meninggalkan kuasa Kristus di dalam kehidupan ini. Seharusnya sebagai orang percaya, waktu kita diselamatkan, waktu kita dipilih, biarlah kita merendahkan diri sungguh-sungguh kepada Kristus. Sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan penyertaannya. Biarlah jemaat sekalian, di dalam situasi kita saat ini, marilah kita setia kepada Tuhan di dalam panggilan yang Tuhan percayakan. Tetaplah punya hati yang mengasihi Tuhan, apapun kondisimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Tuhan berkatilah sepanjang hari ini lagi. Berikan kami sukacita, berikan kami berkat, berikan kami perlindungan, agar hidup yang Tuhan percayakan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu selesai berkata-kata karena hamba-Mu terbatas, tetapi Tuhan selalu menyertai hidup kami dan menolong kami dalam langkah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.